Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu. Pertama-tama perkenalkanlah saya di sini selaku moderator Satrio Mulia Rizky Asnari yang akan memimpin diskusi tentang bagaimana dan apa saja itu kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu bersama, kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang tidak asing di tengah kita, bahkan banyak sekali terjadi di beberapa kalangan, di beberapa generasi, mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun bisa menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman semua di sini, ada yang tahu nggak sih apa saja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman yang tahu nih bisa raise hand, kita bisa berdiskusi bersama dan mengeluarkan pendapatnya apa aja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut. Baik, di sini udah ada yang raise hand. Ya, wah, pada semangat-semangat ya. Boleh dong dari manajemen Kak Intan Putri bisa mengumpulkan pendapatnya, bisa on mic, waktu dan tempat, Halo. dipersilahkan. Terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Baik. Iya. Dengar Kak? Jelas. Oke. Terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selanjutnya, ada pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 10 kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana. Diatur dalam pasal 4 ayat 2. Rinciannya yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan Putri. Pendapatnya sangat jelas ya. Baik, selanjutnya ada lagi nih, biar kita dapat dari berbagai versi. Bisa dapat berbagai pendapat supaya kita dapat satu kesimpulan yang bisa dimengerti kita bersama. Selanjutnya ada dari Kak Farah Lisda Aulia. Kepada Kak Farah Lisda, bisa on mic. Farah Lisda, Kak Farah. Oh, sepertinya Kak Farah Lisda terganggu jaringan. Baik, kita bisa ke selanjutnya. Kepada ada Kak Holi Satu Nisa. Boleh nggak? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya Kak Satrio, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku mau nambahin sedikit sih. Perkenalkan dulu, nama saya Holi Satu Nisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi mungkin dari kakak sebelumnya sudah dijelasin tentang bentuk menurut Undang-Undang TPKS. Nah, aku di sini mau nambahin sedikit nih menurut Komnas Perempuan. Jadi di Komnas Perempuan tuh ada tingkatannya. Yang pertama yaitu ada golongan pertama yaitu ada pemerkosaan, pelecehan seksual seperti catcalling atau semisal kata yang menjuru ke seksual. Yang ketiga ada intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Dan yang keempat ada penyiksaan seksual. Yang kelima ada praktik tradisi penuaan seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya yaitu ada tingkatan yang kedua, golongan yang kedua, yaitu ada prostitusi paksa, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan bernuansa seksual. Tingkatan yang ketiga yaitu ada pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
Yang kedua ada pemaksaan kehamilan, yang ketiga ada pemaksaan aborsi, yang keempat ada pemaksaan perkawinan, yang kelima ada kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralasi dan agama. Baik, Sedikit terima kasih kepada Kak Calling masih. Calling 1 Nisa. Berarti tadi yang disampaikan oleh Kak Calling 1 Nisa, kekerasan seksual ini ada beberapa tahap ya Kak, dari menurut Kementerian Perempuan. Benar ya Kak? Iya benar. Oke, nah seperti yang kita tahu bersama teman-teman bahwa ternyata kekerasan seksual ini ada macam-macam bentuknya. Seperti kekerasan insan ada 9 bentuk dan juga ada beberapa tahap dari kekerasan seksual ini tersebut menurut Kak Calling 1 Nisa. Nah, menurut teman-teman sekalian, ada nggak sih dampak nyata ataupun tidak nyata yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa raise hand. Oh, di sini ada Kak Afiahul Karoma. Boleh Kak on mic dan menyampaikan pendapatnya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afiyahul Karomah, biasa dipanggil Afi, dari Prodi Akuntansi. Menurut saya, dampak kekerasan seksual pada korban, dampak kekerasan seksual ini memang sangat besar, tapi hal ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Berikut merupakan dampak dari kekerasan seksual. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dampak psikis, yang kedua ada dampak fisik, dan yang terakhir dampak sosial. Yang pertama dampak psikis. Dampak psikis dari kekerasan seksual pada korban itu diantaranya yang pertama, korban menjadi mudah gelisah, cemas, dan panik. Biasanya yang terjadi setelah mengalami kekerasan seksual, korban jadi mudah panik, cemas, dan gelisah. Yang kedua, ada gangguan stres pasca trauma. Korban yang biasa mengalami pelecehan kekerasan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan pasca trauma. Kemudian yang ketiga, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Yang keempat, suka menyakiti diri sendiri. Biasanya korban bisa sampai menyakiti diri sendiri karena merasa kecewa dan benci kepada dirinya sendiri yang menyebabkan dia melampiaskan rasa benci tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini sih yang paling fatal. Kemudian dampak fisiknya, dampak fisik bagi korban kekerasan seksual yang pertama, muncul nyeri kronis, yang kedua terkena penyakit menular seksual seperti HIV, yang ketiga terjadi infeksi atau pendarahan, yang keempat menyebabkan kehamilan. Kemudian dari dampak sosialnya, dampak sosial bagi korban kekerasan seksual yang pertama, sulit mempercayai orang lain, yang kedua jadi sering mengisolasi diri, dan yang terakhir enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang-orang. Begitu pendapat dari saya mengenai dampak kekerasan seksual pada korban. Terima kasih. Waduh, sama-sama Kak Fiahul Karoma. Berarti dampaknya itu bisa sangat berbahaya bagi kita ya teman-teman, terutama bagi korban itu sendiri. Dapat menyerang 3 hal atau 3 faktor. Yang pertama dari fisik, psikis, dan juga sosial kita bagi korban juga bisa terkena. Itu bahaya sekali. Nah, dari dampak yang berbahaya tersebut, menurut teman-teman, ada nggak sih pencegahan yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terkena atau misalnya tidak menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa raise hand. Oke, di sini ada yang pertama ngangkat tangan ya. Ada Kak Julfa Sabita. Bolehkah on mic waktu dan tempat? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Satrio atas kesempatannya.
Perkenalkan, saya Zulfa Sabita dari Prodi Sastra Indonesia. Menurut saya, cara pencegahan maupun upaya untuk mengurangi kekerasan seksual adalah yang pertama, lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus dapat membuat kampanye untuk mengajak para murid agar lebih peduli dan sadar tentang kekerasan seksual, maupun membuat kampanye melalui sosial media dengan mensosialisasikan kekerasan seksual, maupun mengadakan seminar. Lalu, pembuat kebijakan seperti pemerintah dapat menjadikan pendidikan seks sebagai pelajaran wajib agar para siswa dapat memahami akan bahaya maupun dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual. Selanjutnya, orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak dan juga mengedukasi mereka agar dapat terhindar dari kemungkinan melakukan maupun menjadi korban kekerasan seksual. Yang terakhir adalah kita harus selalu bersikap waspada di mana saja dengan dapat membawa peralatan perlindungan diri seperti semprotan merica. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Zulfa Sabita. Seperti yang kita tahu teman-teman, seperti kata Kak Zulfa Sabita tadi, bahwasanya kita bisa mencegahnya dengan menjaga diri dan juga mendidik dari dini teman-teman atau anak-anak di sekitar kita untuk lebih aware lagi tentang kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya itu kan kalau misalnya sebelum terjadi kita melakukan pencegahan. Nah, bagaimana jika sudah terjadi? Adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya bagaimana solusi kita yang dapat